Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat kembali bersekutu pada pagi hari ini dan juga bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan sehingga kita dapat kembali untuk merasakan, mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita khususnya melalui pujian dan firman yang nanti akan dibawakan oleh majelis terkasih kita Bu Heni. Kita akan memujikan satu lagu yang mengajak kita untuk melihat bahwa kita punya Tuhan yang mengenal setiap kita pribadi sampai hati kita terdalam. Kita akan memujikan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang
Baik, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sebelum kita mulai renungan pagi kita hari ini, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas kesempatan pagi hari ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan, memuji, mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi, menjaga istirahat kami, sehingga pagi ini Kau layakkan kami, Engkau berikan kami kasih anugerah dengan menghirup udara pagi hari ini. Itu semua karena kasih anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih atas kekuatan kesehatan yang kami terima. Bapa, berkati renungan pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami dengar menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu dalam menceritakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ibu-ibu yang terkasih, hari ini tema yang saya akan renungkan yaitu tentang diam. Buat ibu-ibu dan saya sendiri, kita mau belajar tentang berdiam diri. Ayat nasnya terambil dari Yesaya 30 ayat 15. Cuma satu ayat, jadi akan saya bacakan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini cerita tentang bangsa Israel yang waktu itu keluar dari Mesir ya. Allah sendiri sebenarnya membuat Firaun itu berani untuk mengejar bangsa Israel agar bangsa Israel itu kembali, agar bangsa Israel itu tetap di Mesir. Allah sendiri juga yang membuat Firaun ini mengejar sampai mereka itu tiba di laut yang mana Musa akhirnya membelah lautan itu. Tapi sebenarnya di sini Allah pun memiliki tujuan untuk bagaimana Tuhan itu nantinya akan mengalahkan Firaun dan pasukannya. Nah, orang Israel itu melihat Firaun dan tentaranya ini yang datang ke arah mereka, itu mereka menjadi sangat takut. Terus mereka berseru-seru, mereka minta tolong. Mereka berkata, Musa, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah engkau akan bawa kami ke padang gurun supaya kami ini mati? Apakah kami ini mati kelaparan? Apa bangsa Israel itu sebenarnya bangsa yang apa yang mereka alami itu kita alami juga saat ini. Mereka berteriak-teriak kalau ada masalah, mereka mengeluh, ya. Terus mereka juga bilang, apakah kami nanti akan mati di padang gurun ini? Mereka nggak puas, seperti itu. Ya. Terus jawaban Musa itu lalu bilang Musa itu jangan takut, lihat Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Kamu nanti tidak akan melihat orang-orang Mesir lagi, karena Tuhan yang akan berperang melawan kita. Nah, dari cerita bangsa Israel yang taat, kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah, tapi nanti diingetin taat, itu kita merasa seperti itu juga. Kadang kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih, terus kita diingatkan melalui firman Tuhan, melalui renungan, kita taat, tapi kadang setiap ada badai, ada masalah, itu menimpa kita, itu kita jadi sedih lagi, jadi kadang kesel, mengeluh. Nah, seringkali kita itu seperti orang Israel, kita mau dipakai Tuhan, tapi kadang mengeluh,
apa yang terjadi dalam hidup kita mengeluh. Kadang ketika Tuhan pun mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita jadi kesel. Lalu kita menggunakan logika kita. Kadang kita tidak mau tahu tujuan Allah itu apa di balik setiap permasalahan yang kita hadapi. Padahal Allah ingin namanya itu dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Di sini saya belajar, kiranya Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan juga kita sama-sama belajar. Yang harus kita yakini di sini, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah tanpa campur tangannya. Juga Tuhan itu juga yang akan berperang untuk kita. Tuhan juga mau kita diam. Tuhan mau kita diam dan percaya pada rencananya. Diam di sini berarti tidak mengeluh. Diam di sini berarti tidak mencari jalan keluar sendiri dan tidak menyalahkan siapapun, termasuk Tuhan. Tetapi mempercayai Tuhan sepenuhnya dan kita tetap melakukan aktivitas, kita bekerja, masalah apapun yang terjadi, kita tetap melangkah seturut dengan kehendak Tuhan dan karena Tuhan itu bekerja juga dalam hidup. Amin. Kiranya renungan kita pagi ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan. Terima kasih buat Bu Heni buat firman-Nya yang meneguhkan kita untuk terkadang memilih diam di dalam Tuhan itu menjadi pilihan kita untuk semakin percaya pada tuntunan Tuhan ya Bu Heni ya. Untuk itu kita akan respon firman ini dengan sebuah lagu yang mengajak kita juga untuk berdiam. Jemaat yang terkasih, yaitu Ajarku Berdiam. Kita berikan bersama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam
nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu.